Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'da. Jamaah syukur rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian kita, bahwa ada 10 perilaku utama ya, sebagai seorang mukmin. Yang pertama yaitu dia harus berperilaku yang santun ya, lembut, lemah lembut. Wa ibadur rahman yamsuna bil ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Hamba Allah yang Maha Pengasih itu yamsuna bil ardi hauna, ya, kalau melangkah di atas bumi ini tidak arogan ya. Jadi dia tahu etika, beretika, karena nantinya kita juga akan ditanam di dalam bumi itu. Jadi mumpung belum ditanam di dalam bumi, tidak boleh kita berlaku semena-mena di atas bumi ini. Wa idza khatabahumul jahilun, dalam interaksi kehidupan ini, kemudian bagaimana kalau menemui orang jahil? Orang jahil itu bukan berarti tidak cerdas, tidak, tapi jahil hatinya ya. Jadi tidak mengenal ada dalam hidup ini ada yang Maha Kuasa, ada yang Maha Pengasih, ada yang Maha Penyayang, ada yang Maha Kuat. Oleh karena itu kita harus saling menghargai, meskipun justru yang berinteraksi kita ini termasuk kategori jahilun, tapi kita harus meresponnya qalu salama, maknanya yang damai-damai saja gitu. Itu bukan berarti orang mukmin itu tidak bisa marah gitu. Jadi tidak boleh bersikap keras dan tegas gitu. Tidak, jadi nanti ada pada saatnya kita harus bertindak keras ya, harus tindak keras untuk dalam rangka membela dia. Oke, minggu lalu kita yang perilaku yang pertama yaitu la yakunu abdu bis-samai wa fil ardi mu'minan hatta yakunu rusulan. Tidaklah di kolong langit dan di hamparan bumi ini seorang mukmin itu sempurna sehingga dia adalah usulan ya, bisa berperilaku yang santun, yang lembut. Kemudian apa tanda-tandanya, apa ciri-cirinya, bagaimana parameternya, antara lain yaitu dia beriman pada yang gaib, yang tidak bisa ditangkap oleh indera mata, tapi bisa ditangkap oleh pikiran kita dan hati kita. Dan selalu berkomunikasi dengan Allah melalui sholat. Dan apa yang kita upayakan dalam kehidupan ini berupa harta, ini sebetulnya bukan berasal dari keringat kita. Ini diumumkan di sini ya, Bamimma razaqnahu, dan dari sebagian apa yang kami telah rezekikan padamu. Semuanya sumbernya adalah dari Allah. Walillahi ma fis samawati wal ard
Walillahi ma fis samawati wa ilaihi turja'ul umur. Semua yang ada di langit dan di bumi ini adalah milik Allah, dan semua urusan akan dikembalikan kepada Allah. Jadi apa yang kita anggap itu milik kita, itu keringat kita, itu sebetulnya asalnya dari Allah. Oleh karena itu hendaknya mimma yunfiqun. Sebagian dari apa yang telah dirizkikan yunfiqun. Jadi tidak sepenuhnya benar orang yang mengatakan keringat-keringatku dhewe kok enak cuma dibagi-bagi begitu saja. Kita diajarkan untuk kita adalah hidup ini hendaknya kita jalani dengan kebersamaan dan kedamaian. Begitu juga dalam hidup itu bukan tanpa standar, tapi kita ada diberi standar oleh Allah berupa kitab suci, ya, kitab suci. Dan orang mukmin ini juga artinya yang beriman pada apa yang telah diturunkan dan pada Muhammad ilaika wa ma unzila min qablik, dan pada yang sebelumnya yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Wabil akhirati hum yuqinun, dan otomatis karena berita tentang akhirat itu ada dimuat di dalam Taurat, Zabur, dan Injil serta Al-Quran. Oleh karena itu terhadap akhirat itu kita juga harus yakin. Itu antara lain kriteria orang-orang yang mukmin. Kalau itu sudah terjadi di lingkungan masyarakat, maka itu sebetulnya ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, semua itu adalah mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Wa ulaika humul muflihun, dan itulah orang yang beruntung atau orang yang bahagia. Saya kira tidak semua orang ingin hidupnya itu bahagia, hidupnya beruntung. Kalau ingin harapan itu terwujud dalam diri kita, maka hendaknya kita kembali back to basic, kembali kepada Al-Quran. Karena ada jaminan dari Nabi kita, bahwasanya taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bima kitaballah wa sunnata rasulih. Jadi dalam hidup ini engkau tidak akan telah aku tinggalkan pada kamu sekalian taraktu fikum amrayni, dua perkara, lan tadillu ma in tamassaktum bima, dan engkau tidak akan tersesat apabila engkau berpegang pada keduanya. Apa itu? Warisan Nabi, yaitu kitab Allah dan sunnah Nabi. Maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan. Kemudian ini perspektifnya adalah interpersonal, ya. Sekarang yang ayat berikutnya ini si Al-Anfal ini menunjukkan bahwasanya kualitas diri orang mukmin itu ya harus mantap, berkualitas intrapersonalnya. Jadi intrapersonalnya secara individu itu juga harus berkualitas. Jadi ya soleh individu juga soleh sosialnya gitu. Jadi maka ini nanti mungkin banyak kita mendengar komentar-komentar bahasanya kita ini kan urusan kita sendiri di dalam negeri ini masih repot kok. Kenapa harus mengurusi yang lain kan gitu. Jadi itu opini ya, atau persepsi itu adalah datang dari bukan datang dari Allah dan Nabi-Nya ya, yang menurunkan petunjuk pada kita. Itu adalah datang dari kehidupan yang anania, yang
ifrodiyah, yang individualis. Jadi kehidupan masyarakat yang tidak agregasi. Jadi itu yang terjadi, sehingga bahwasanya kita ini adalah sesama muslim, itu bersaudara. Maka dari itu kalau diingatkan ayat-ayat Allah, baik yang itu yang ayat qauliyah maupun kauniyah, maka kita segera kembali kepada Allah. Ditegaskan lagi di dalam surat Al-Anfal bahwasanya kita hendaknya berkomunikasi dengan Allah, wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu secara vertikalnya adalah bentuknya, wujudnya dengan sholat, kemudian secara horizontal kita dengan berinfak. Sentuhannya ulaikal mu'minuna haqqan, yang demikianlah orang yang mukmin yang sebenar-benarnya. Lahum darajatun, kalau orang yang mukmin yang sebenarnya keadaannya seperti apa, baik di dunia maupun di akhirat, mereka itu adalah lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Lahum di sini menggunakan lahum, tidak alaihim, gitu, sehingga otoritas itu tetap di tangan Allah ya untuk kita mendapatkan. Oleh karena itu kita harus berprestasi dulu, baru nanti bisa mendapatkan taken prestasi. Ini ayat ini menunjukkan bahwa kita hendaknya berprestasi, baru kita akan berharap dengan taken prestasi. Ini dijanjikan oleh Allah, maka dari itu Allah itu selalu memberikan janji kepada makhluknya. Bagi mereka adalah derajat yang tinggi, dan di sisi Allah mereka akan mendapatkan ampunan, warizqun karim, dan rezeki yang baik. Kemudian di Hujurat juga dikatakan tentang bagaimana seharusnya kita berinteraksi secara sosial, yaitu innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya kita ini bersaudara, sesama orang mukmin bersaudara. Jadi kalau ada fenomena di antara sesama mukmin itu tidak berperilaku bersaudara, itu berarti lagi masuk angin, kena pengaruh dari pengaruh yang kita harus bermusuhan. Nah, itu senang sekali. Jadi kita harus bermusuhan, pada petunjuknya innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Maka hendaknya engkau selalu mewujudkan kebaikan, kedamaian di antara sesama kamu sekalian. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dengan berperilaku damai dan kemudian saling menyayang dalam masyarakat, itu la'allakum turhamun, artinya yang di langit juga akan menyayangi kita yang di bumi. Rahimuna yarhamumur rahman. Jadi kemudian tentang role model, gitu. Role model, jadi kita kan sudah diberikan contoh pertama adalah Ibrahim, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi kita Nabi Muhammad sebagai uswah hasanah dan qudwah hasanah. Sehingga gambarannya orang-orang mukmin atau pengikut Nabi itu digambarkan seperti dalam surat Al-Fatah yang ayat yang terakhir, yaitu bahwasanya Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffari rahimahu bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang mengikutinya, orang-orang yang menyertainya
bersama dengan Rasulullah SAW, ruhama bainahum, saling menyayang di antara mereka. Tarahum ruk'an sujud asyiddah wal kufar, dia keras tegas pada orang kafir. Ruhama bainahum, dan saling menyayang di antara sesama mukminnya. Jadi bukan dibalik ya. Jadi sayang menyayang dengan orang kafir, tapi sama Muslim sendiri injak menginjak, ya, saling bermusuhan, saling tidak tegur sapa dan lain sebagainya. Itu tidak sesuai dengan petunjuk yang ada. Kita di sini hanya mengangkatkan menunjukkan beberapa fenomena dan realitas yang ada dalam hidup bermasyarakat ini, kemudian dengan standar yang ada seperti apa. Ada disparitas atau tidak, ternyata di beberapa bagian itu perilaku kita hendaknya bersimpang jalan dengan petunjuk yang ada. Maka dari itu kesempatan ini kita mengingatkan kembali, merefresh kembali standar-standar itu, antara lain yang ada dalam surat Al-Fatah. Tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ini gambaran bahwasanya mereka itu beliau berukun tidak saja dalam kehidupan berekonomi, bersosial, tapi juga dalam beribadah. Jadi akhirnya dalam bentuk itu berjamaah. Kemudian tanda-tandanya yaitu ada bahwasanya dia ekspresinya itu adalah menyegarkan dan damai gitu. Artinya selalu welcome dan selalu menunjukkan muka yang berseri. Itu asari sujud itu. Kemudian tamsil hubungannya dengan kondisi ideal masyarakat itu sebagaimana yang disampaikan di Taurat maupun di Injil. Di Taurat dan di Injil itu digambarkan bahwasanya di sana ada tanaman dalam kehidupan itu, yang kemudian tanaman itu akan tumbuh tunasnya dan kemudian menguat tunas itu menjadi dahan dan kemudian menjuntai ke langit, bertumpu pada pokok batangnya. Ini gambaran bahwasanya ajaran tauhid, ajaran kedamaian Islam itu diturunkan oleh Allah melalui Jibril kemudian kepada Muhammad dan diteruskan pada pengikutnya. Hendaknya kita diwujudkan dalam bentuk perilaku, ya. Maka dari itu jika itu bisa terjadi, maka itu akan membuat jengkel bagi orang-orang kafir. Membuat jengkel dan teori Dr. Zakiah Derajat itu adalah akan mudah atau dekat pada akan mengalami konversi pemahaman dalam hidup ini. Tadinya tidak percaya, tidak suka dengan Islam, maka kemudian dengan selalu memikirkan Islam kok begitu ya, Islam kok katanya itu tersebar di dunia barat gini lah. Nah itu akhirnya kemudian dia justru mempelajari, karena sumber dasar agama itu adalah di kitab sucinya. Kemudian dibandingkan dengan yang dari mulut ke mulut, informasi yang tersebar dari mulut ke mulut itu kadang-kadang lepas dari basicnya. Maka dari itu nanti akan membuat kejengkelan, dan apabila kejengkelan itu nanti akan ada bersimpang jalan. Dia mungkin tetap dalam kejengkelannya. Yang kedua, kemudian dia berubah mempelajari apa atau sebetulnya yang dikehendaki Islam, kok Islam diolok-olok di mana-mana gitu ya. Kemudian setelahnya memahami, kemudian dapat hidayah, kemudian dia akan semakin kuat bagaimana seperti hanya tanaman tadi yang ngerembaka kemudian menjuntai ke langit. Dan kalau sudah begitu, maka Allah memberikan janji, wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus sholihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Oke,
Mereka Allah memberikan janji pada orang yang beriman dan beramal soleh. Itu semuanya hubungan vertikal maupun hubungan horizontal itu wujudnya amal soleh. Ya, amal soleh jika didasari motivasi karena apa yang dijanjikan Allah, maghfiratan wa ajran azima. Minhum maghfiratan wa ajran azima. Di antara mereka yang telah berprestasi, mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah dan pahala yang besar. Pahala yang besar. Dan itu sesuai dengan ayat yang lain didukung sama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kita engkau tidak diutus wahai Muhammad kecuali menebarkan kasih sayang di seantero alam. Ini yang lalu kita sudah tegaskan, di seantero alam itu dimaksudkan juga alam manusia, kehidupan manusia maupun flora dan fauna. Jadi Islam kita mengajarkan kita santun, kita berkasih sayang pada sesama manusia maupun sesama makhluk Allah. Makhluk Allah itu bisa berupa flora dan fauna. Apalagi kalau makhluk Allah yang di tempat lain terdolimi, maka tentu kita harus merasa karena sesama saudara mukmin, secara muslim, itu hendaknya juga kita memberikan perhatian dengan tali asih sesuai dengan rezeki yang telah diturunkan kepada kita masing-masing. Kemudian ada riwayat dari Abdullah bin Amr. Kalau wawunya hilang jadi Umar, ya, jadi ini wawunya ada jadi Amr. An Abdullah bin Amr berkata, Rahimuna yarhamun. Hendaknya engkau menjadi orang yang berkelimpahan, orang yang ringan, berbagi dengan sesama. Yarhamuhumur rahman. Jadi zat yang maha pengasih akan selalu yarhamuhumur rahman. Ini pakai sighah mudhari, jadi istimrar. Irhamu man fil ard. Kemudian perintahnya, himbauannya, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Kasih sayanglah engkau pada yang ada di bumi, yang ada di langit nanti akan memberikan kasih sayang pada engkau. Ar-rahimu sejinatun minar rahman. Biasanya kasih sayang itu, rahim itu termasuk apa yang ada di dalam perut ibu-ibu kaum Hawa, itu disebut rahim. Juga memang disitulah untuk membina kasih sayang. Ar-rahimu itu minar rahman, ya. Pecahan kata dari Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Faman wasolaha wasolahullah. Barang siapa yang peduli, memperhatikan, berkomitmen terhadap petunjuk-petunjuk yang ada, maka Allah akan memberikan balasannya juga. Tapi barang siapa yang memutuskan, artinya tidak mengamalkan perintah yang datang dari Allah maupun Rasulnya, maka Allah akan juga memutus kasih sayang pada kita. Kita bayangkan saja kalau kita 1 menit saja kita jantung ini sudah tidak digerakkan lagi, ya kita tidak bisa apa-apa. Oke. Wala yakunu usulan hatta yakuna musliman. Dan tidak akan terjadi orang bersikap kasih sayang itu, bersikap lemah itu, kecuali dia itu muslim. Banyak sekali orang yang berperilaku santun padahal dia mempunyai niat jahat. Nah, ini tidak sejalan antara sikap di luar dan di dalam hatinya. Oh, ternyata dia mau menipu kan gitu.
bertamu, kemudian memperkenalkan diri, kemudian mau meriksa apa, sambil mempelajari ternyata situasinya memungkinkan, maka kemudian melakukan kekerasan dan merampok ya. Banyak yang terjadi seperti itu. Oke. Jadi orang yang bersikap lemah lembut itu masih harus dituntun lagi, harus musliman. Dia harus bisa menyelamatkan kehidupan, Ini harus peduli dengan kehidupan ini, sebagaimana di dalam surat At-Taubah disebutkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang pada kamu sekalian adalah seorang utusan dari diri kamu sendiri. Dari diri kamu sendiri ini mufasir pada memahamkan bahasa adalah dari Rasul yang diutus pada manusia, terdiri dari manusia juga. Kemudian karena awal turunnya wahyu itu di Jazirah Arab, maka kemudian Muhammad itu adalah dari orang Arab juga, sehingga antara pembawa misi pesan ini, risalah ini, dengan apa yang harus diterimakan pada khalayak itu adalah tidak ada perbedaan gitu. Dari sukunya sama-sama, dari bangsanya sama-sama. Jadi ditegaskan di sini, kalau toh itu luput dari pikiran orang-orang masyarakat, luput dari pikiran, luput dari apa yang dirasakan, ditunjukkan lagi oleh Allah. Min anfusikum, yang adalah utusan datang dari bangsamu sendiri, bangsa manusia maupun bangsa Arab. Azizun alaihi ma anittum, dia mempunyai kepedulian yang sangat berat, ya, kepeduliannya yang sangat besar kepada penderitaan yang dialami yang di masyarakat ketika itu. Harisun alaikum, harisun itu mempunyai obsesi, ya, Haris itu jadi usulnya bahasa kasarnya itu ya mempunyai ambisi, ya, ambisi. Jadi ini adalah sebenarnya mempunyai niat, keinginan yang kuat untuk kepada masyarakatnya menjadi orang yang beriman dan selamat. Raufun rahim. Mukmin nanti ada dua sifat di mukmin itu, yaitu orang yang menimbulkan rasa aman bagi lingkungannya maupun bagi lingkungan besar maupun lingkungan kecil. Raufun rahim. Jadi yang Raufun rahim ini adalah Rasul ini mempunyai sifat dia berbelas kasihan, ya, dan mudah menyayang. Dalam kisah dikatakan misalnya Nabi itu dihormati oleh musuh maupun pengikutnya karena memang santunannya itu yang akhlaknya. Maka dikatakan juga dalam petunjuk yang sifatnya umum, waistu liutamima karimal akhlak, ya. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kalau akhlak dari suatu masyarakat itu dibangun di atas akhlak individu ini yang karimah, maka insya Allah nanti masyarakatnya akan karimah. Kalau masyarakatnya karimah, maka bangsanya akan karimah juga akhlaknya. Fa'in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illallah. Jadi dalam suatu misi pesan itu kan ada dua kemungkinan diterima, kemungkinan ditolak. Maka di sini ditunjukkan fa'in tawallau, maka jika mereka itu semuanya berbalik dari kamu wahai Muhammad, faqul, katakanlah mereka. Faqul menunjukkan kita harus berkomunikasi aktif, ya. Faqul, katakanlah, tidak kalim, tidak, tapi faqul, katakan. Qul ya ayyuhal kafirun. Ada pihak-pihak yang
qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun, jadi dialogis sifatnya. Itu kata-kata dari qala yaqulu. Maka Nabi tidak boleh putus untuk berdakwah seperti yang dikisahkan dalam Nabi Yunus ya, yang kemudian ditelan oleh ikan nun itu ya. Nah, fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa. Jadi apabila mereka berpaling, hendaknya engkau bersandar kepada Allah. Katakanlah, sampaikanlah pesan bahwasanya aku bersandar kepada Allah karena aku hanya utusan Allah. Aku sudah menyampaikan, engkau tidak terima, aku kembalikan pada yang mengutusnya. Sehingga dengan demikian sebagai pemimpin, sebagai rasul itu semuanya tidak harus mengawasi 24 jam menterongi terus pengikutnya supaya tidak. Jadi selanjutnya diserahkan pada Allah. La tawakkaltu ala rabbil alamin. Saya kira sampai di sini Ustaz Suranto dari aksi Insan Mulia barangkali sudah hadir bangkuf dengan kita, dan selanjutnya acara ini nanti akan diteruskan oleh dari aksi Insan Mulia. Dari saya sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes di sana mas video. Kita buka dulu sini aja. Sini aja. Kemudian saya buka dulu. Sambil loading ya. Oke ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil haqq liyudilla kulli mutafarridin syadidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, mari yang pertama Bapak-bapak Ibu Subhanahu wa taala, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang baik ini kita diberikan kemudahan, kita diberikan kelapangan, dan alhamdulillah kita bisa hadir di majelis yang penuh berkah. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita semua. Salawat dan salam kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, pada para sahabat, keluarga dan umat istiqomah hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, sedikit kami menyampaikan tentang kabar di Palestina. Ya, saudara-saudara kita di bumi Syam, Palestina termasuk bumi Syam yang saat ini sedang berduka, yang saat ini kondisinya sangat merintih. Ya, sejak 7 Oktober kemarin, sekarang sudah tanggal 5, hampir 1 bulan, bombardir itu luar biasa menghujani Gaza. Ya, jadi Palestina itu sekarang tinggal 18% saja, ya, dan itu terbagi menjadi 2. Yang satu di tepi barat, di sana ada Yerusalem, ada Al-Aqsa, kiblat pertama umat Islam, ya, dan umat Islam berkiblat ke Al-Aqsa ini selama 16 bulan. Jadi kiblat pertama kita adalah Al-Aqsa, Palestina. Kemudian turun Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah 144, ya, tentang pemindahan kiblat. Ya, saat itu Rasulullah sedang sholat asar, bersamaan itu pula turun ayat itu, ya, tentang pemindahan kiblat, sehingga di Madinah itu ada masjid namanya Masjid Qiblatain, ya, masjid dengan 2 kiblat. Ya, seperti itu. Jadi kenapa kita harus membela Al-Aqsa? Karena Al-Aqsa adalah kota suci umat Islam, masjid suci umat Islam. Ya, jadi ini yang harus ada dalam
hati setiap orang yang beriman. Ya, ada 3 masjid suci yang ada di muka bumi ini. Yang pertama adalah Masjidil Haram. Semoga kita semua dimudahkan dan dilapangkan untuk berhaji dan berumrah ada di Masjidil Haram. Beribadah di Masjidil Haram 100.000 lebih baik daripada masjid yang lain. Kemudian masjid suci umat Islam yang kedua adalah Masjid Nabawi, ya, ada di Madinah. Beribadah di Masjid Nabawi 1000 lebih baik daripada masjid yang lain. Dan yang masjid suci yang ketiga umat Islam adalah Masjid Al-Aqsa, Palestina. Beribadah di sana 500 lebih baik daripada masjid yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita semua untuk berziarah ke sana, mendatangi. Dan semoga kita bisa bersujud, bisa sholat, ya, di 3 masjid suci umat Islam itu, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ya. Insyaallah kami kabarkan bagaimana kondisi Masjidil Aqsa, ya. Kami kabarkan kabar tentang Palestina, ya, hampir 1 bulan ini, ya, tidak lagi ratusan tapi ribuan bombardir dijatuhkan di Palestina. Ya. Ini hari-hari di Palestina seperti ini, ratusan bom jatuh. Itu ada tembok dikelilingi, ya, Gaza itu dikelilingi tembok tingginya 7 meter. Terdengar di mana-mana, seolah-olah gempa bumi melanda Gaza. Diikuti bola api, Gaza pun berubah menjadi krematorium dalam semalam. Sudah 1 bulan, ya, kondisinya. Di orange, bom fosfor ada di mana-mana. Api membakar gedung dan tanah. Asap pun membumbung luas di langit Gaza. Sungguh, kita tak akan mampu sekuat mereka. Ribuan warga Gaza, Palestina sahib lebih dari 70% adalah perempuan dan anak-anak. 2,3 juta penduduk Gaza bergulat dengan kekurangan makanan, air, dan obat-obatan akibat serangan yang membabi buta lewat udara, darat, bahkan laut. Apa yang bisa kita lakukan untuk mereka, sahabat mulia? Alhamdulillah, bersama aksi Insan Mulia, kami sampaikan amanah bantuan kemanusiaan hingga ke Gaza, Palestina. Jazakallahu khairan katsiran, sahabat mulia. Sampai dengan hari ini total saudara kita yang sudah syahid 9.227 jiwa. Sedangkan yang luka-luka, ya, ada 200.000 jiwa yang luka-luka. Ya. Ini kondisi di Gaza, Bapak-bapak yang Allah Subhanahu wa taala. Dari 9.227 itu, ya, karena memang di Gaza ini laki-laki itu sedikit, karena banyak yang mereka dipenjara, banyak yang mereka kemudian dibunuh dengan semena-mena. Ya, Palestina sudah dijajah selama 75 tahun, sejak 15 September 1948. Dan momentum 7 Oktober kemarin, ya, mereka berjuang supaya untuk bisa merdeka. 75 tahun ditindas, dibunuh, dibuldoser rumahnya, diratakan, diusir, mereka dihinakan. Bahkan kalau kita pengen masuk ke Masjidil Aqsa, itu visa kita itu yang keluarkan Israel, izinnya dari Israel. Kalau kita mau Masjidil Aqsa, sehingga umat Islam pun untuk masuk ke masjid umat Islam itu sangat dibatasi. Ya, dan Gaza yang luasnya ya kurang lebih seperti kota Semarang, penduduknya itu 2,3 juta jiwa. Kalau Semarang ini kan 1,7 juta. Jadi Gaza sama Semarang itu hampir mirip,
selisihnya ada banyak. Ya, itu dibangun tembok mengelilingi Gaza, dan ini merupakan penjara terbesar di muka bumi ini sejak tahun 2006 sampai sekarang, berarti sudah 17 tahun. Ya, Gaza itu di penjara, di blokade, bantuan itu susah masuk, air banyak diracun. Hampir 97% sumber air di Gaza itu diracun. Masya Allah, atas izin Allah, saudara-saudara kita di Gaza itu masih bisa bertahan untuk menjaga kiblat pertama umat Islam. Ya, ini yang kondisi yang ada di Gaza. Jadi ini hampir sebulan, dan ini kondisi sekarang ini memang betul-betul Palestina itu melawan dengan sungguh-sungguh. Biasanya perlawanan Palestina cuma bertahan 7 hari, 10 hari. Ini sudah hampir 1 bulan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan pada saudara kita di Palestina, ya. Dan bantuan kita, baik obat-obatan, alhamdulillah kami melalui aksi Insan Mulia diamanahi, dipercaya oleh masyarakat untuk mengirimkan bantuan. Sejak tanggal 7 Oktober kemarin sampai dengan bulan November ini tanggal 5, kita sudah kirimkan 25 kali. Ya. Dan biasanya kalau kondisi normal, ya, kondisi normal tidak ada bombardir, kami bisa reporting, ya, kami bisa laporan segera, ya kurang lebih 4 hari kami sudah laporan. Tapi kalau ada bom yang luar biasa dahsyat atau pengepungan, kadang-kala kami baru bisa menyalurkan ketika kondisi dalam keadaan aman. Ya. Ini kondisi di Gaza. Alhamdulillah kami sudah salurkan obat-obatan, bahan makanan, sembako, ya, kemudian juga makanan siap saji, ya, bantuan air minum ini kita kirimkan ke sana. Air minum itu 1 tangki kalau di sini mungkin 300.000. Di sana air minum 1 tangki, air yang bisa diminum itu 4 juta 1 tangki. Karena kondisi perang. Ya, kita berusaha untuk membantu supaya saudara-saudara kita di Palestina ini terus bisa bertahan. Ya. Jadi yang pertama, Palestina adalah kiblat pertama umat Islam yang harus dibantu, dibela dan diselamatkan. Dan insya Allah pagi hari ini kita berkumpul, insya Allah menjadi bagian membela, membantu Palestina menyelamatkan kiblat pertama umat Islam. Insya Allah, bismillah. Yang kedua, Palestina adalah negeri yang diberkahi. Di dalam surat 17 Al-Isra ayat yang pertama, ya, surat tentang Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir. Ya. Di ayat ini menunjukkan, ya, bahkan nama Masjid Al-Aqsa itu sendiri itu nama yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan nama dari manusia, tapi dari Allah Rabbul Alamin. Masjid Al-Aqsa. Ya, jadi barakna haulahu, negeri yang diberkahi. Nah, insya Allah siapapun yang membantu negeri yang diberkahi, menolong negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan juga kecipratan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah ini akan kelak menjadi saksi ketika Palestina dibantai, ketika Palestina diperang, kita membela, kita menolong, yang mendoakan Palestina, dan insya Allah memberikan bantuan buat Palestina. Insya Allah, bismillah. Ini yang kita lakukan. Ya. Dan yang ketiga, Palestina adalah milik umat Islam semua. Jadi Palestina ini bukan milik orang Palestina saja, tapi milik umat Islam semua. Ya, untuk kita berziarah ke sana, untuk kita beribadah ke sana, untuk kita membantu Palestina, menolong Palestina. Ya, dulu Palestina dibebaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ya, kemudian oleh Salahuddin Al-Ayyubi, dan insya Allah, ya, semoga di tahun 2023 ini di penghujung Palestina bisa merdeka sebagaimana kita merdeka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillah, kita doakan. Ya. Ini sedikit ya gambaran tentang ini kegiatan-kegiatan kami. Ya, alhamdulillah, Aim walaupun usianya 3 tahun, kita sudah menjangkau 13 negara dunia Islam. Sekarang di Gaza hancurnya lebih parah, ya. Hampir rata dengan tanah Gaza itu.
Ini bukan kembang api, tapi ini bom yang dilakukan oleh Zionis Israel. Ya. Runtuh, hancur gitu ya. Anak-anak yang meninggal sudah 3.800 ya. Lebih. Ini tiap 10 menit itu bom dijatuhkan dari pesawat-pesawat Zionis. Ya, pemandangan ini adalah tiap hari yang terjadi di Gaza. Ya. Tiap hari kayak begini yang terjadi tiap 10 menit bom itu dijatuhkan, sehingga tidak lagi puluhan tapi ratusan bom itu. Bahkan rumah sakit itu sudah tidak lagi mampu menampung pasien-pasien. Mereka tergeletak di lantai-lantai sekarang. Aktivitas kami tidak cuma di Palestina saja, kami juga sampai ke Afrika, ya, sampai ke Uganda, Somalia, Kenya, ya. Kita nyampe ke sana, bantu kelaparan, ya, yang kita lakukan. Ya, sebagaimana seorang mukmin satu dengan yang lain itu adalah bersaudara. Ini ODGJ ini yang ada di Kebumen ini. Ya, ada 70 orang, kita pun juga punya membantu ke sana, ya. Jadi kegiatan kita tidak cuma di global saja, tapi kita juga aktif di program-program lokal di Semarang, yang maupun di Jawa Tengah. Masyarakat Gaza ini ya, kita kirimkan bantuan makanan ya, siap saji. Relakan semua waktumu. Dapur umum, alhamdulillah kita juga buka. Ya, waktu di Turki kita juga turun kembang. Ya. Kau korbankan semua tanpa terhenti. Kau lupakan semua lelahmu. Kau buktikan pengabdianmu untuk
tetap berjuang, walau nyawa pun taruhannya. Kaulah pahlawan sesungguhnya. Tetaplah tersenyum, hadapi segala cobaan. Percayalah semua ini akan berakhir. Tuhan pastikan membalas semua yang telah kau lakukan. Oke, insya Allah Bapak jamaah Masjid Baitul Salam, ya. Pagi ini kami mengajak insya Allah untuk ikut peduli terhadap kondisi di Gaza Palestina yang hampir sebulan ini kondisinya dalam keadaan perang dan diembargo. Ya, insya Allah kita ada relawan di sana yang kemudian kita bisa salurkan bantuan kebutuhan makanan, obat-obatan, air minum, ya, sehingga Palestina ini tetap bisa bertahan. Dan semoga bantuan ini menjadi saksi kita, ya, menjadi pemberat timbangan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi Ustaz sampaikan, ya, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguh setiap orang yang beriman itu bersaudara. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian sebelum kalian mencintai saudaranya sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Ya, dan insyaallah seberapapun bantuan yang kita himpun, kita kumpulkan, semoga, ya, menjadi wasilah untuk saudara kita di Gaza semakin kuat, dan semoga saudara kita di Gaza pun bisa memperoleh kemenangan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasukan Izzuddin Al-Qassam, pejuang itu jumlahnya cuma 20.000 melawan pasukan Israel yang totalnya itu ada 1 juta. 20.000 lawan 1 juta. Ya, dengan perlengkapan mereka yang canggih, mungkin logikanya mungkin tidak masuk. Tapi Allah Subhanahu wa taala semoga memberikan pertolongan. Sudah banyak kisah para sahabat di zaman Rasulullah, jumlah pasukan kaum muslim itu tidak seimbang, tapi atas izin Allah semoga mendapatkan kemenangan, dan insya Allah kita menjadi bagian yang saling mendoakan dan mensupport saudara-saudara kita di Palestina. Amin. Bismillah. Ini yang kita lakukan, insya Allah. Dan nanti, ya, amanah dari Masjid Baitul Salam ini kita akan kirimkan, dan insya Allah sebagai wujud pertanggungjawaban kami, logo Masjid Baitul Salam ini kita akan tempel, ya, di spanduk distribusi di Gaza di Palestina. Betul-betul sedekah yang dihimpun ini tersampaikan ke sana, ya, dan menjadi energi buat saudara-saudara di Gaza, ya. Mungkin demikian Bapak Ibu, bismillah Bapak, ya, di majelis penuh berkah ini, ya. Semoga Allah catat, ya, sedekah kita, ya, untuk Palestina ini, ya, memberat amal soleh kita, dan semoga jamaah yang hadir dalam majlis ini Allah limpahkan banyak berkah, Allah limpahkan kebaikan dunia dan akhirat. Allah ganti sedekah yang dikeluarkan ini dengan pahala yang berlimpah-limpah, dan insya Allah menjadi pahala jariah yang terus mengalir kebaikannya. Dan insya Allah, ya, tadi membantu masjid yang Al-Aqsa yang diberkahi, Allah akan berkahi sisa usia dan kehidupan kita. Demikian mungkin barakallahu fikum, ya. Mungkin ada kontak infak Mas Mukhlis, bisa dikeliling. Kalau memang belum bawa, mungkin besok bisa menemui panitia takmir masjid, ya, takmir masjid, ya, untuk Palestina kita akan sampaikan, ya. Dan nantinya logo Masjid Baitul Salam kita akan tempel di spanduk penyaluran di sana, insyaallah. Bismillah, ya. Mungkin demikian Bapak. Mungkin kalau ada pertanyaan persilakan. Kalau masih ada waktu, insya Allah mungkin 1-2 pertanyaan bisa disampaikan. Kondisinya di blokade, bantuan itu susah masuk, ya. Mulai Jumat 2 pekan yang lalu, pintu Rafah yang ada di Mesir, ya, itu dibuka, sehingga cukup ada beberapa truk yang memang bisa masuk, alhamdulillah, ya. Cuman masih terbatas di Rafah saja yang dibuka, ya, insya Allah. Bismillah. Kemarin ibu-ibu, kemarin sore terhimpun dana 2.050.000 kemarin. Insya Allah dananya akan kita gabung, ya, dari Majelis Taklim
Masjid Baitul Salam yang ibu-ibu sudah terkumpul kemarin sore ya. Insyaallah pagi ini sedekah yang diimpun akan kita kirimkan ya. Doakan kondisinya aman ya. Kalau kondisi aman kita akan salurkan cepat ya, insyaallah tidak sampai 1 minggu kita sudah berikan laporan. Alhamdulillah amanah dari Masjid Baitul Salam tersampaikan di saudara-saudara kita di Gaza. Mungkin demikian Bapak yang Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan jazakallahu khair ya. Sekali lagi kami doakan semoga majelis taklim ini ya, jamaah Masjid Baitul Salam, Allah balas dengan limpahan pahala yang berkah dunia dan akhirat ya. Dan insya Allah menjadi pemberat amal soleh kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf kalau banyak salah dan khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oh ya. Alhamdulillah, untuk selanjutnya para jamaah dipersilakan untuk bisa ke teras ya. Sebelumnya kita tutup bersama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bisa ke teras untuk bisa sarapan bersama. Alhamdulillah.